Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Fitriani dengan NIM 120103252200 kelas 3G MPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia (EBI) adalah ejaan terakhir diperbarui oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. EBI hadir sebagai bentuk tanggung jawab yang berkelanjutan untuk mempertahankan bahasa Indonesia di tengah-tengah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Fungsi ejaan: pertama, sebagai landasan pembukaan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembukaan kosakata dan peristilahan. Ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Cakupan ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. 1. Pemakaian huruf. Di dalam ejaan bahasa Indonesia akan diberi rambu-rambu yang jelas bagaimana konsep penggunaan huruf yang berlaku di Indonesia, dari huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonanten, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kedua, penulisan kata. Cakupan ini akan meliputi penulisan kata dasar, kata berilmuan, kata ulang, gabungan kata depan, partikel, singkatan, dan oknim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Ketiga, pemakaian tanda baca. Cakupan ini akan meliputi tanda baca seperti tanda baca titik, tanda koma, tanda titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik dua, tanda petik tunggal, tanda kurang, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Semua tanda baca itu juga memiliki fungsinya masing-masing. Dan keempat, penulisan unsur serapan. Di dalam ejaan bahasa Indonesia juga akan diatur bagaimana setiap kata yang diserap di dalam bahasa Indonesia melalui bahasa-bahasa asing, sehingga tidak dengan sesuka hati untuk menyerap unsur huruf atau kata asing ke dalam bahasa Indonesia. 2. Memahami penulisan huruf. Penulisan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam tulisan ilmiah sering terjadi kesalahan penggunaan. Penyebab salah penggunaannya diantaranya karena kurang ketelitian, kebiasaan, dan ketidaktahuan. Secara umum, huruf kapital digunakan pada awal atau sebagai huruf pertama sebuah kata atau kalimat. Kemudian, fungsi huruf kapital terbagi menjadi 9. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kalimat yang berupa petikan langsung. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, agama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama suku, bangsa, dan bahasa, tidak untuk jenis khas daerah jeruk Bali. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama lembaga pemerintah, badan resmi. Kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama, gelar, dan sapaan kecuali gelar dokter dan ketatanegaraan kecuali huruf. Dan kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk penunjuk pada hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, paman, dan juga Anda.
Penulisan huruf miring terbagi menjadi 3 bagian. 1. Penulisan huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Penulisan huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Ketiga, penulisan huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan kata-kata ilmiah atau ungkapan bahasa asing. Penulisan huruf tebal dan contohnya. Penulisan huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contoh 1. Latar belakang, dan kedua, tujuan penelitian. Ketiga, memahami penulisan kata. Penulisan kata ialah setelah penggunaan huruf kaidah berikutnya yang terdapat dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah kaidah penulisan kata. Kaidah ini meliputi penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata ganti, penulisan kata depan, dan penulisan kata sandang dan partikel. Secara berturut-turut di bawah penjelasannya satu persatu. Ada beberapa dalam bentuk kata, yaitu terbagi menjadi 11. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata berimbuhan terbagi menjadi 2. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terkait ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. C. Bentuk ulang. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung dalam kurung strip. D. Gabungan kata terbagi menjadi 4. Di unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. 3. Gabungan kata yang mendapatkan awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang sudah pada ditulis serangkai. E. Pengenalan kata. Jika di tengah terdapat huruf vokal yang berurutan pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel terbagi menjadi 2. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Dan kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. H. Terbagi menjadi 5 bagian. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 2. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 3. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 4. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 5. Nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dan kata ditulis dengan huruf awal kapital. Dan terakhir, akronim, buku nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf I. Angka dan bilangan terbagi menjadi 4 bagian. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian
dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Ketiga, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Dan keempat, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Dan terakhir, K. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.